wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita bisa melakukan siam Ramadan, qiyam Ramadan. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam ini kita bahas tentang hikmah puasa. Pertama, hikmah puasa adalah supaya menyadarkan kita semuanya bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Kita ada itu karena kita diperintahkan untuk ibadah. Jadi yang menyebabkan kita ada adalah karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini ibadah bertentangan dengan kehidupan manusia, di mana manusia bisa hidup adalah dengan makan. Manusia bisa hidup adalah dengan minum, dan manusia bisa hidup adalah dengan bercampurnya suami istri sehingga menjadi berketurunan. Sementara ibadah puasa kita dilarang makan, minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika puasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Supaya menyadarkan kita bahwa sebagian manusia sibuk mencari rizki sehingga melupakan ibadah. Manusia lupa bahwasanya rizki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi. Jadi rizki, buah-buahan, sedaya semuanya diciptakan untuk manusia. Sehingga Syekh Utsaimin beliau mengingatkan kepada manusia keheranannya. Jadi manusia itu sangat mengherankan. Manusia banyak melupakan. Manusia mencari rizki sehingga melupakan sebab dia ini ada karena ibadah. Padahal rizki itu ada karena manusia. Jadi manusia itu mencari sesuatu yang Allah ciptakan untuk dirinya, tapi melupakan sesuatu yang karena sesuatu itu manusia ada. Jadi sibuk mencari rizki sehingga kemudian melupakan ibadah kepada Allah. Seorang ulama mengatakan di kitab At-Tauhid linnasi awal mubtadiin, inna faqral abdi ilallahi, sesungguhnya kebutuhan seorang hamba kepada Allah, bi ayya'budallaha la yusriku bihi syai'an, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, a'zamu min fakrihi wa hajati, itu lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba ilal ma'i wat ta'am, kepada makan dan minum. Jadi kula lan panjenengan sedaya, kita semuanya
itu membutuhkan untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan sedikit pun Allah, itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan itu terbukti dengan puasanya kita. Kita beribadah tidak memerlukan makan, minum, dan kumpul suami istri. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah puasa mengajarkan kita untuk ikhlas. Jadi para ulama mengatakan bahwa ibadah puasa itu paling jauh daripada riya, sangat jauh daripada riya. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan ahli hadis yang lain, Rasulullah dawuh, Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam itu untuk anak Adam kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Jadi ibadah-ibadah yang lain masih mungkin bisa bercampur dengan sesuatu keduniaan, tetapi ibadah puasa sangat jauh daripada niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyandarkan ibadah puasa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah puasa mengajarkan kita ikhlas dan akan menyelamatkan bermacam-macam ibadah kita yang sangat mahal di hadapan Allah dengan melatih ibadah puasa. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada 3 macam manusia yang pertama-tama diadili di hadapan Allah, yaitu orang yang mati syahid, orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, dan orang yang kaya. Dan semuanya beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi yang pertama mati syahid, kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu berperang? Orang ini menjawab, karena Engkau ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, engkau bohong, engkau berperang supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan pemberani. Maka ibadah perangnya, mati syahidnya justru menyebabkan dia masuk neraka karena kehilangan roh ibadah, yaitu berupa niat. Kemudian ahli ilmu, ahli membaca Al-Quran juga ditanya, jawabannya karena engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, engkau bohong, engkau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, engkau belajar Al-Quran supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan syekh, supaya dikatakan kiai. Maka ibadah tersebut berupa menuntut ilmu dan mengajarkannya justru menyebabkan dia masuk neraka karena kehilangan roh ibadah tersebut. Demikian juga orang kaya yang dermawan juga masuk neraka disebabkan dia beramal karena ingin dikatakan dermawan. Jadi ibadah puasa mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Syekh Utsaimin, beliau di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwa di dalam ibadah puasa terkandung 3 kesabaran, yaitu as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an maharimillah, as-sabru ala aqdarillah. Yaitu pertama, ibadah puasa mengajarkan kita untuk sabar melaksanakan perintah Allah. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi kita puasa ini adalah kita bersabar di dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Maka kita lihat bagaimana orang yang tidak sabar kepada perintah Allah, seperti iblis. Dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi iblis tidak sabar di dalam menghadapi perintah Allah, sementara ibadah puasa mengajarkan kita untuk sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua menurut Syekh Utsaimin, bahwa ibadah puasa niki mengandung as-sabru an maharimillah, sabar menjauhi larangan Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan ahli hadis yang lain. Rasulullah bersabda, malam yada qaula zur wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan-perbuatan maksiat, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan fi ayyada ta'ama wa syarabah, di dalam dia meninggalkan makan dan minum. Jadi siapa yang berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan maksiat, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Walaupun sah, tetapi pahala di dalam ibadah puasa tersebut bisa batal karena dia melakukan kemaksiatan. Jadi menurut Syekh Utsaimin, bahwa maksiat misalkan ghibah atau maksiat yang lain itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Jadi menurut beliau ada suatu kaidah, jika suatu larangan itu orang yang berpuasa, yang dilarang itu khusus orang yang berpuasa. Ketika berpuasa dilarang, tapi ketika tidak berpuasa tidak dilarang, maka larangan tersebut membatalkan puasa. Jadi larangan makan khusus pada orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak dilarang makan, misalkan malam tidak dilarang makan, maka ketika makan batallah puasa. Tapi ketika ada suatu larangan di mana larangan tersebut berlaku bagi orang yang berpuasa juga orang yang tidak berpuasa, maka larangan tersebut tidak membatalkan puasa, hanya larangan tersebut lebih kuat ketika berpuasa. Semisal hadis ini, jadi orang yang bohong ketika berpuasa maka tidak batal, karena larangan bohong bukan hanya orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa pun dilarang bohong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Adam. Nabi Adam tidak sabar di dalam menjauhi larangan Allah ketika Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, wa kula minha, dan makanlah kalian berdua dari surga, rogodan dengan nikmat, haitsu si'tuma, menurut kehendak kalian berdua, wala taqraba hadhihi sajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi pohon yang dimaksud sudah diketahui oleh Adam. Fatakuna minadz zalimin, yang menyebabkan kalian berdua menjadi orang-orang zalim. Maka Nabi Adam tidak sabar menghadapi larangan-larangan Allah, dan puasa mengajarkan kita sabar kepada larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, puasa mengajarkan untuk sabar terhadap takdir Allah. Orang yang berpuasa merasakan haus, merasakan lapar, badan lemas, tidak mengenakkan, tetapi orang yang berpuasa bersabar terhadap takdir Allah, karena orang yang berpuasa meyakini bahwa semua takdir Allah itu adalah baik. Maka ketika tidak bersabar terhadap takdir Allah,
maka akan berdampak bahaya. Sebagaimana ada di hadis Bukhari Muslim, di zaman Rasulullah ada seseorang yang sangat kuat berperang melawan orang kafir, sampai-sampai sahabat itu mengira dia ini pasti masuk surga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah mengatakan orang ini ahlun nar, penduduk neraka. Sahabat-sahabat ini, ya karena ini sabda Rasulullah, meyakini, tapi di dalam pandangan sahabat kayaknya tidak mungkin orang ini adalah penduduk neraka. Dia berperang sangat luar biasa menghadapi orang kafir. Maka sahabat ini terus membuntuti orang ini sampai dia terluka, dan lukanya sangat parah sehingga sahabat ini mengira dia mati. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang engkau katakan penduduk neraka, dia telah mati syahid." Maka Rasulullah tetap mengatakan dia penduduk neraka. Tapi ternyata tiba-tiba ketika diangkat, orang tersebut masih hidup. Dan ketika di suatu malam orang tersebut luka parah dan tidak sabar terhadap takdir Allah, akhirnya orang tersebut kemudian bunuh diri. Sehingga sahabat kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ternyata apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata betul, bahwa orang ini adalah ahli neraka. Jadi di dalam puasa ini mengajarkan kita, jadi ada dua orang yang mati syahid ternyata masuk ke dalam neraka gara-gara dia tidak belajar dari hikmah puasa. Jamaah ingkang minulya, mudah-mudahan ada manfaat bagi saya, kalian semua, dan keluarga-keluarga kita, masyarakat kita, semua kaum muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.